Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam topik pembahasan kita kali ini, seringkali kita dibingungkan oleh pendapat-pendapat para pemuka agama yang menjelaskan terkait adab atau ilmu yang didahulukan. Namun, dari penjelasan-penjelasan yang sudah dipaparkan, ada hal-hal yang masih mengganggu dalam pikiran saya. Terutama ketika penjelasan berasal dari imajinasi abstrak logika. Padahal, logika pun terkadang tidak memiliki kesesuaian dengan kenyataan yang ada. Maka, pada video kali ini, kami akan mencoba menggali lebih dalam agar kita semua dapat memahami lebih jelas dan terang terkait permasalahan ini. Saya akan mengajak Anda untuk melihat-lihat kondisi Arab sebelum kenabian. Kita akan mulai di tengah padang pasir yang luas, di bawah terik matahari yang tak kenal ampun. Terdapat sebuah negeri yang berdiri di antara dua peradaban besar, Romawi dan Persia. Tanah Arab, sebuah wilayah yang tampak gersang dan tak menjanjikan, namun menyimpan sejarah panjang yang kelak akan mengubah dunia. Di sisi lain, masyarakat Arab hidup dalam apa yang disebut sebagai zaman jahiliyah. Sebuah istilah yang bukan hanya menggambarkan kebodohan intelektual, tetapi juga kebutaan moral dan spiritual. Di kota-kota seperti Makkah dan Yathrib, yang kelak akan menjadi Madinah, kehidupan sosial didominasi oleh kesukuan. Setiap suku memiliki pemimpinnya sendiri, dan hukum yang berlaku bukanlah keadilan, melainkan kekuatan. Jika seseorang berbuat salah, hukuman yang diterimanya tergantung apakah dia berasal dari suku yang kuat atau yang lemah. Penyembahan berhala merajalela, Ka'bah yang seharusnya menjadi rumah ibadah monoteisme warisan Nabi Ibrahim dipenuhi oleh ratusan patung dewa yang disembah oleh berbagai kabilah. Orang-orang melakukan persembahan, bahkan terkadang hingga mengorbankan anak-anak mereka sebagai tanda kesetiaan kepada berhala. Dalam masyarakat jahiliyah, hak dan status seseorang ditentukan oleh keturunannya. Wanita diperlakukan seperti barang, diperjualbelikan, diwariskan, dan seringkali dibunuh sejak bayi jika dianggap tidak berguna bagi keluarganya. Perang antar suku terjadi karena alasan yang sepele. Seringkali, peperangan yang berlangsung bertahun-tahun bermula hanya karena salah satu pihak merasa tersinggung oleh ucapan atau tindakan kecil. Darah manusia murah dan balas dendam menjadi hukum yang tak tertulis. Di tengah kekacauan moral, Makkah berkembang sebagai pusat perdagangan. Kota ini menjadi persinggahan bagi para kafilah yang datang dari Yaman di selatan dan Syam di utara. Perdagangan ini memperkaya kaum Quraisy yang memegang kendali atas Ka'bah dan menjadikan pusat ziarah bagi berbagai suku. Namun, ekonomi yang berkembang ini hanya menguntungkan segelintir orang. Para pemimpin suku dan pedagang besar menumpuk kekayaan, sementara rakyat kecil tetap terjerat dalam kemiskinan. Tidak ada sistem dan hukum yang mengatur kesejahteraan sosial, dan bantuan hanya diberikan berdasarkan hubungan kekeluargaan atau suku. Perampokan kafilah adalah hal yang biasa. Kafilah dagang yang melewati padang pasir seringkali menjadi sasaran penyerangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang tak segan-segan membunuh jika diperlukan. Tidak ada sistem keamanan yang melindungi para pedagang. Satu-satunya cara mereka bisa selamat adalah dengan membayar uang perlindungan kepada suku-suku yang berkuasa di rute perjalanan mereka. Jika mereka tidak membayar, mereka bisa dirampok atau bahkan dibunuh di tengah padang pasir tanpa ada yang peduli. Arab jahiliyah tidak memiliki sistem hukum yang terstruktur. Para pemimpin suku bertindak seperti raja kecil di bawah mereka sendiri. Mereka bisa menetapkan aturan sesuka hati dan menghukum siapa saja yang dianggap merugikan kepentingan mereka. Jika seseorang dari suku lemah berbuat salah terhadap anggota suku yang kuat, maka hukumannya bisa sangat berat, bahkan tanpa peradilan yang adil. Sebaliknya, jika anggota suku yang kuat melakukan kejahatan terhadap suku yang lemah, seringkali mereka lolos dari hukuman.
Prinsip mata dibayar mata, nyawa dibayar nyawa memang ada, tetapi pelaksanaannya tidak adil. Jika orang dari suku lemah terbunuh oleh anggota suku kuat, seringkali keluarga korban tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menerima keadaan atau mencari perlindungan ke suku lain. Wanita dan orang-orang miskin tidak memiliki posisi yang kuat dalam masyarakat. Wanita seringkali dianggap sebagai properti yang bisa diperjualbelikan atau dirampas sebagai budak. Pelecehan terhadap wanita adalah hal yang biasa, dan jika seseorang wanita dari suku yang lemah mengalami kekerasan, hampir tidak ada keadilan untuknya. Banyak wanita dijadikan budak dan diperjualbelikan di pasar tanpa ada perlindungan hukum. Perbudakan juga menjadi bisnis besar di Arab Jahiliyah. Orang-orang miskin yang tidak mampu membayar utang mereka seringkali dijadikan budak oleh orang kaya. Mereka diperlakukan seperti barang, dijual, diwariskan, atau bahkan disiksa tanpa alasan. Suku-suku yang lebih kuat sering menyerang suku yang lebih lemah untuk memperluas wilayah atau mengambil sumber daya mereka. Jika satu suku kalah perang, maka mereka akan menjadi budak bagi suku pemenang, dan wanita-wanita mereka sering kali dirampas. Salah satu perang terkenal di zaman jahiliyah adalah Perang Fijar, di mana beberapa suku besar di Arab termasuk Quraisy terlibat dalam konflik berkepanjangan hanya karena masalah kecil yang akhirnya berkembang menjadi masalah besar. Di tengah kebobrokan ini masih ada segelintir orang yang mencari kebenaran. Mereka disebut Hanif, orang-orang yang menolak penyembahan berhala dan masih berpegang pada ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Salah satunya di antara mereka adalah seorang laki-laki mulia dari Bani Hashim yang bernama Muhammad bin Abdullah. Dari paparan ini, bukankah kita semua melihat ada kemiripan yang terjadi di sekitar kita saat ini? Malam di Mekah begitu sunyi, langit yang bertabur bintang menjadi saksi seorang pria muda yang termenung di puncak Gua Hira. Dari ketinggian itu, ia bisa melihat kota kelahirannya yang semakin hari semakin membuat hatinya gelisah. Muhammad, seorang pedagang jujur yang dihormati banyak orang, semakin merasakan betapa rusaknya masyarakat yang ia tinggali. Setiap hari, ia melihat ketidakadilan merajalela. Orang-orang kaya semakin menumpuk harta tanpa peduli pada mereka yang kelaparan. Anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup karena dianggap aib bagi keluarga. Perempuan diperlakukan seperti barang, dinikahi tanpa batas, diwariskan seperti harta benda. Perbudakan menjadi hal yang lumrah, manusia diperjualbelikan seperti hewan di pasar. Di tengah hiruk-pikuk kota, Muhammad SAW sering menyaksikan para pemuka Quraisy duduk di depan Ka'bah dengan penuh kebanggaan, memamerkan kekayaan dan pengaruh mereka. Sementara itu, di sudut yang lebih gelap, seorang pria tua dengan tubuh kurus kering memohon makanan, tetapi tak ada yang peduli. Jika seseorang lemah yang tidak memiliki perlindungan dari klannya, maka nasibnya akan menjadi permainan bagi yang lebih kuat. Muhammad SAW bukan hanya sekedar melihat semua ini, ia merasakannya di dalam hatinya. Setiap teriakan tangis seorang budak yang dicambuk, setiap desahan lapar seorang anak kecil yang tidak diberi makan, setiap air mata perempuan yang kehilangan anaknya karena tradisi jahiliyah, semua itu membekas dalam jiwanya. Ia bertanya dalam hati, apakah dunia memang harus seperti ini? Mengapa orang-orang begitu buta terhadap penderitaan sesamanya? Apakah tidak ada jalan keluar dari kegelapan ini? Hatinya meronta, tetapi ia tahu bahwa sendirian ia tidak dapat mengubah apapun. Ia bukan bagian dari kaum elit Quraisy yang memiliki kekuasaan. Ia hanya seorang pria yang biasa dikenal karena kejujurannya. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang terus mendorongnya mencari jawaban. Gua Hira menjadi tempat pelariannya. Dalam kesunyian, ia berusaha memahami kebesaran alam. Merenungkan tanda-tanda yang ia yakini berasal dari Tuhan. Tiap kali ia menatap langit, hatinya berkata bahwa dunia ini tidak mungkin diciptakan untuk ketidakadilan. Pasti ada kebenaran yang lebih besar, sebuah jalan yang lebih terang dari kegelapan yang melingkupi Mekah. Dan disitulah, dalam sunyi dan doa yang mendalam, Muhammad SAW menanti sesuatu, sebuah jawaban dari Tuhan yang selama ini ia cari.
Hari demi hari berlalu, Muhammad SAW semakin merasa terasing dari masyarakatnya sendiri. Ia masih menjalankan kehidupannya sebagai seorang pedagang, tetapi hatinya tidak lagi tertambat pada pasar-pasar Mekah yang penuh tipu daya. Ia menyaksikan bagaimana kaum Quraisy memuja berhala-berhala, mempersembahkan sesajen kepada batu-batu bisu yang tak mampu memberi manfaat maupun mudorot. Mereka mengklaim bahwa itu adalah ajaran nenek moyang, tetapi Muhammad SAW tidak pernah bisa menerimanya. Dalam perjalanan dagangnya, ia pernah bertemu dengan pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang berbicara tentang Tuhan Yang Maha Esa. Ia mendengar kisah-kisah para nabi terdahulu, Ibrahim, Musa, dan Isa. Hatinya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar patung-patung di Ka'bah. Semakin dalam ia merenung, semakin sering ia mengasingkan diri. Setiap bulan Ramadan, ia memilih untuk mendaki Jabal Nur menuju Gua Hira. Di sana, ia beribadah, bertafakur, dan berusaha memahami makna hidup. Dalam sunyi, ia menangis, mengadu kepada Tuhan yang belum ia kenal namanya, tetapi ia yakin keberadaannya. Wahai Tuhan, Engkau yang menciptakan langit dan bumi, apakah aku hanya menyaksikan kebobrokan ini tanpa ada jalan keluar? Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Muhammad SAW duduk bersila dalam kegelapan gua. Matanya terpejam, hatinya larut dalam doa. Tiba-tiba, suasana berubah. Ada kehadiran yang tak kasat mata, tetapi terasa begitu nyata. Muhammad SAW membuka matanya dan di hadapannya berdiri sosok yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sosok itu bercahaya memenuhi ruang gua yang sempit dengan kehadiran yang agung. Lalu ia berbicara dengan nada yang menggema, menggetarkan hati Muhammad SAW. Muhammad SAW terkejut, tubuhnya bergetar, keringat dingin mengalir di dahinya. Ia bukan seorang yang pandai membaca atau menulis. Dengan suara terbata-bata ia menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Namun sosok itu tidak menghilang. Ia mendekat, merangkul Muhammad SAW dengan kekuatan yang luar biasa, seolah ingin menanamkan sesuatu ke dalam dirinya. Kemudian ia kembali berkata, "Iqra." Sosok itu merangkulnya lebih erat dari sebelumnya, lalu ia berkata, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang mengajarkan manusia dengan pena. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya." Muhammad SAW merasa dadanya terbakar oleh wahyu itu. Kata-kata yang baru saja ia dengar seakan tertanam dalam hatinya. Sosok itu menghilang, meninggalkan Muhammad SAW dalam ketakutan dan kebingungan. Dengan tubuh gemetar, ia segera beranjak, menuruni bukit dengan tergesa-gesa. Malam yang tadinya sunyi, kini berasa sangat mencekam. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari Khadijah, istrinya yang setia. Selimuti aku, serunya. Khadijah segera menutupi tubuh suaminya dengan kain, membiarkannya menenangkan diri. Perlahan, Muhammad SAW menceritakan apa yang barusan ia alami. Khadijah tidak meragukan suaminya sedikit pun. Ia tahu bahwa Muhammad SAW bukanlah orang yang mudah terpengaruh halusinasi. Maka ia membawa Muhammad SAW menemui sepupunya, Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang telah lama mempelajari kitab-kitab terdahulu. Mendengar kisah Muhammad SAW, Waraqah menatapnya dengan mata yang penuh makna. Dengan suara berat ia berkata, "Itu adalah Namus yang juga diutus kepada Musa. Andai aku masih muda dan kuat, aku akan membantumu saat kaummu mengusirmu nanti." Muhammad SAW terkejut. "Apakah mereka akan mengusirku?" tanyanya. "Ya, tidak ada seorang pun yang membawa kebenaran seperti ini kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Jika aku masih hidup ketika itu terjadi, aku akan menjadi orang pertama yang membantumu." Sejak saat itu, hidup Muhammad SAW berubah selamanya. Ia tidak lagi hanya seorang pedagang, seorang suami, atau seorang pria yang merenung di Gua Hira. Ia kini adalah utusan Tuhan, membawa cahaya di tengah kegelapan jahiliyah. Mekkah, kota yang dulunya tenggelam dalam kegelapan jahiliyah, perlahan-lahan mulai berubah. Namun perubahan itu tidak datang dengan mudah. Islam tidak serta-merta diterima, apalagi oleh kaum pemuka Quraisy yang telah lama menikmati kekuasaan dan kekayaan dari sistem yang korup. Sejak wahyu pertama turun, Muhammad SAW mulai berdakwah secara diam-diam.
Ia mendekati orang-orang yang ia percayai, membisikan kebenaran kepada mereka yang hatinya masih bersih dari kesombongan dunia. Abu Bakar, seorang saudagar yang dikenal dengan kebijaksanaannya, salah satu orang pertama yang menerima risalah ini. Di belakangnya, datang pula Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak lagi. Mereka yang akan menjadi tonggak awal tegaknya Islam. Tetapi, seiring bertambahnya pengikut, bertambah pula kebencian kaum Quraisy. Mereka melihat Muhammad SAW bukan hanya sebagai ancaman bagi berhala-berhala mereka, tetapi juga bagi sistem ekonomi dan kekuasaan yang mereka bangun selama berabad-abad. Ketika dakwah Islam mulai terbuka, pertentangan pun mencapai puncaknya. Para pemuka kaum Quraisy seperti Abu Jahal dan Abu Lahab tidak tinggal diam. Mereka menyebarkan fitnah, menuduh Muhammad SAW sebagai penyihir, orang gila, bahkan pemecah belah keluarga. Siapapun yang mengikuti ajaran Islam akan menerima siksaan yang kejam. Bilal bin Rabah, seorang budak Habsyi yang beriman, diikat dan diseret di padang pasir yang membakar. Setiap hari ia dipaksa untuk kembali menyembah berhala, tetapi dengan suara yang lemah ia hanya bisa mengucapkan satu kata, Ahad, Ahad. Ammar bin Yasir, ibunya Sumayyah dan ayahnya Yasir mengalami nasib yang lebih tragis. Mereka disiksa hingga mati dan Sumayyah menjadi syahid pertama dalam Islam. Dibunuh hanya karena mempertahankan keimanannya. Namun, semakin keras mereka ditekan, semakin pula kuat keimanan mereka. Ketika tekanan di Mekah semakin tak tertahankan, Allah memberikan jalan keluar. Muhammad SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah, di mana seorang raja Najasyi yang adil, Najasyi, bersedia memberi mereka perlindungan. Tetapi hijrah yang paling menentukan adalah ketika Rasulullah SAW sendiri hijrah ke Madinah. Di kota itu, Islam menemukan tanah yang subur. Suku Aus dan Hajraj setelah lama berperang satu sama lain, justru menyambut Islam sebagai jalan perdamaian. Di Madinah, Rasulullah SAW tidak hanya membangun masjid, tetapi juga membangun masyarakat. Ia menyusun Piagam Madinah, undang-undang pertama dalam sejarah Islam yang mengatur hak-hak muslim dan non-muslim dalam satu negara. Islam kini menjadi pusat kekuatan. Dan dari Madinah, Rasulullah SAW mulai mengirim pesan kepada para pemimpin dunia. Heraklius dari Romawi, Kisra dari Persia, dan Najasyi dari Habasyah. Dunia mulai mengenal Islam sebagai kekuatan baru yang tidak bisa diabaikan. Tetapi Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mencoba menghancurkan Islam dalam berbagai peperangan Badar, Uhud, hingga Khandaq. Namun setiap kali mereka mencoba, setiap kali itu pula mereka gagal. Islam semakin menguat dan nama Nabi Muhammad SAW semakin dikenal di seluruh Jazirah Arab. Delapan tahun setelah hijrah, akhirnya saat itu tiba. Mekah, kota yang pernah mengusir Nabi Muhammad SAW, kini terbuka untuknya. Tapi Rasulullah tidak datang sebagai penakluk yang haus darah, ia datang dengan kedamaian. Pasukan Muslim memasuki Mekah tanpa perlawanan berarti. Orang-orang Quraisy yang dulu mengejek dan menyiksa kaum Muslim, kini gemetar di hadapan pasukan yang berjumlah 10.000 orang. Mereka tahu, balas dendam adalah hal yang paling mungkin terjadi. Namun Rasulullah SAW justru berkata, hari ini adalah hari kasih sayang. Hari ini tidak ada pembalasan. Ia memasuki Ka'bah, menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh kaumnya dengan tangannya sendiri. Ia menghapus simbol-simbol kesyirikan yang telah bertahan selama berabad-abad. Penduduk Mekah menyaksikan semua itu dengan mata kepala sendiri. Mereka yang selama ini ragu, kini mengerti bahwa Muhammad SAW bukanlah seorang penguasa yang haus kekuasaan. Ia adalah utusan Allah. Dan agama yang ia bawa adalah kebenaran. Satu persatu mereka datang dan mengucapkan syahadat. Maka yang dulu tenggelam dalam jahiliyah kini bersinar dengan cahaya Islam. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, hukum-hukum Islam menggantikan hukum barbar yang dulu mengakar di Mekah. Perbudakan tidak dihapuskan seketika, tetapi Islam mewajibkan perlakuan yang manusiawi dan mendorong pembebasan budak sebagai perbuatan mulia. Riba, yang dulu menjadi sumber eksploitasi ekonomi, diharamkan. Zina dan perzinahan yang merajalela dihapus dengan hukum yang tegas dan solusi sosial. Hak-hak wanita yang dulunya tidak dianggap, kini dijunjung tinggi. Wanita tidak lagi menjadi barang warisan tetapi memiliki hak warisnya sendiri.
Makkah yang baru adalah cerminan dari Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Dan semua itu dimulai dari satu orang, seseorang yang tidak pernah menyerah pada kezaliman, yang bertahan dalam penderitaan, yang mengubah dunia hanya dengan keimanan dan akhlaknya. Muhammad SAW yang datang kepada mereka sebagai seorang yatim, kini pergi meninggalkan mereka dengan Islam yang sempurna. Sebuah revolusi tanpa pertumpahan darah yang sia-sia, sebuah kemenangan bukan karena pedang tetapi karena hati yang ditaklukkan dengan kebaikan. Dan dari sanalah Islam tidak hanya mengubah Mekah tetapi juga dunia. Maka sebelum Islam adalah gambaran masyarakat yang rusak. Kekerasan, ketidakadilan, dan penyembahan berhala menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada standar moral yang jelas, hukum dibuat berdasarkan kepentingan para pemimpin suku, dan yang kuat selalu menindas yang lemah. Namun, perubahan besar terjadi ketika wahyu pertama turun kepada Nabi Muhammad SAW. Islam tidak hanya datang sebagai ajaran spiritual, tetapi juga sebagai ilmu yang membentuk cara berpikir dan bertindak. Al-Quran bukan sekedar bacaan suci, melainkan pedoman hidup yang mengajarkan tauhid, keadilan, etika sosial, dan sistem ekonomi yang berkeadilan. Rasulullah SAW tidak hanya berdakwah dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan, menunjukkan bagaimana ilmu dapat mengubah karakter seseorang hingga akhirnya mengubah seluruh masyarakat. Dari sini, kita bisa melihat bahwa perubahan besar dalam sejarah bukan hanya terjadi karena revolusi fisik, tetapi juga pemikiran. Islam mengajarkan bahwa ilmu dan adab tidak bisa dipisahkan. Ilmu yang benar akan melahirkan adab yang baik, dan adab yang baik akan menjaga ilmu agar tidak disalahgunakan. Maka, ketika kita berbicara tentang kebangkitan umat, mana yang lebih didahulukan, adab atau ilmu? Fakta sejarah membuktikan Islam turun sebagai ilmu yang mempengaruhi adab di belakangnya. Namun keduanya tidak bisa dipisahkan atau dipilih salah satu. Ilmu akan menciptakan pengetahuan. Ilmu akan menciptakan pola pikir yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ilmu juga akan menciptakan sebuah kebiasaan yang beradab, seperti yang telah terjadi di Mekah lebih dari 1400 tahun yang lalu.